Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kecil kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Yuk semangat untuk belajar. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang SBDP tema 7. Ya, masih melanjutkan materi kemarin. Ya, sebelum kita belajar SBDP tema 7, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, are you ready? Belajar SBDP tema 7? Ready ya? Ya, di SBDP tema 7 ini kita akan belajar mengenai tari, kreasi daerah, dan patung kembali. Ini udah materi di tema sebelum-sebelumnya ya. Ya, pasti teman-teman semua masih ingat. Nah, di sini Ustazah akan mengingatkan kembali. Oke, teman-teman, agar suatu tarian menjadi harmonis, bagus, menarik, itu harus diperhatikan unsur-unsur tariannya ya. Iya, ada 8 unsur-unsur tarian. Yang pertama, gerak. Ya, gerakannya harus sesuai dengan musiknya. Kemudian ada irama. Irama atau wirama dalam kesenian tari itu adalah penari harus memiliki gerakan tubuh yang sesuai dengan irama atau lantunan musik yang digunakan. Ya, jadi gerak dengan musik itu harus sesuai, namanya irama. Kemudian rasa, ya, agar menjiwai, agar gerakannya bagus itu harus dirasakan, ya, antara gerakan dengan musik. Kemudian kostum. Kostum ini adalah busana atau pakaian penari. Ya, kemudian ada tata rias. Tata rias ini adalah mengubah penampilan wajah kita dengan bantuan alat kosmetik, teman-teman. Nah, dengan tata rias ini kita itu dapat memperkuat watak kita sesuai dengan tema penarinya. Ya, sesuai dengan lantunan musiknya. Nah, dengan tata rias ini kita lebih merasakan, lebih kuat lagi wataknya menceritakan tentang apa tarian ini, seperti itu. Kemudian pola panggung. Nah, pola panggung ini adalah desain atau tatanan atau tata letak bagaimana panggungnya. Kemudian ada properti. Properti ini adalah segala kelengkapan atau peralatan untuk tarian. Ya, seperti tari kipas, propertinya kipas, seperti itu ya. Kemudian tari jaipong ada selendang. Nah, itu properti. Kemudian yang terakhir adalah pola lantai. Ya, pola lantai ini adalah pola atau garis yang dibentuk sebagai aturan bagi penari dalam berpindah, bergerak, maupun bergeser posisi saat di panggung agar terlihat lebih menarik. Ya, pola lantai ini pada dasarnya dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Ya, ada pola lantai dengan garis lurus dengan garis lengkung. Ya, garis lurus dan garis lengkung. Nah, itu. Jadi 8 unsur-unsur ini harus diperhatikan agar tarian kita itu terlihat harmonis, bagus, ya, menarik. Tuh. Kemudian, ya, bentuk tari kreasi, teman-teman. Bentuk tari kreasi ini dibagi menjadi 3. Ya, sebelum ke bentuk tari kreasi, masih ingat nggak nih bahwa tari itu dibedakan menjadi 4, teman-teman. Ya, ada tari tradisional, yaitu tari yang telah ada sejak dulu ya. Sejak dulu berkembang di kalangan masyarakat secara turun-temurun. Kemudian ada tari klasik. Ya, tari klasik ini biasanya berkembang di kalangan bangsawan. Kemudian tari kreasi, sesuai dengan namanya kreasi, berarti sudah dikreasikan, dimodifikasi. Nah, itu. Kemudian ada tari kontemporer. Tari kontemporer ini adalah suatu tarian yang memiliki makna khusus
Seperti itu. Jadi ada 4 tarian: tradisional, klasik, kreasi, dan kontemporer. Nah, sekarang kita belajar mengenai bentuk tari kreasi. Nah, tari kreasi ini adalah tari yang tadi sudah dikreasikan, sudah dimodifikasi. Ya, dibagi menjadi 3. Tari kreasi tunggal, yaitu yang diperagakan oleh seorang penari tunggal, berarti sendiri, individu. Kemudian ada tari kreasi berpasangan, ya berarti tarian yang diperagakan oleh 2 orang penari. Kemudian tari kreasi kelompok, ya tari kreasi kelompok ini diperagakan lebih dari 2 penari berkelompok. Ini ya contoh tari kreasi tunggal. Ada tari Gambir Anom dari Jawa Tengah, tari Dewi Anjasmara Jawa Barat, tari Baris Nibali, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Trunajaya dari Bali. Ini contoh tari kreasi tunggal ya yang diperagakan oleh 1 orang. Kemudian tari berpasangan. Ya, ini ada tari Serampang 12 dari Sumatera Barat, tari Payung tari Serampang 12 ini dari Sumatera Utara ya. Ya, tari Payung Sumatera Barat, kemudian tari Ketuk Tilo Jawa Barat, tari Pemburu Kijang Jawa Tengah, kemudian tari Bambangan Cakil Jawa Tengah. Ini tari kreasi berpasangan yang diperagakan oleh 2 orang penari. Kemudian contoh tari kreasi berkelompok yang diperagakan oleh banyak orang atau berkelompok lebih dari 2 ya teman-teman. Ya, ada tari Bedaya Ketawang dari Yogyakarta, kemudian tari Saman Aceh, tari Pakarena Sulawesi Selatan, tari Janger Bali, kemudian tari Gantar Kalimantan Timur, teman-teman. Tuh. Nah, setelah belajar memahami tari kreasi tadi ya, teman-teman harus memahami mana tarian yang dilakukan atau diperagakan oleh 1 orang, 2 orang, maupun banyak orang. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai jenis-jenis patung, teman-teman. Ya, berdasarkan tujuan pembuatannya, jenis-jenis patung itu dibagi menjadi 6. Ya, ada patung religi. Patung religi ini patung sebagai sarana beribadah, ya, bermakna religius agama. Tuh. Kemudian patung monumen. Ya, patung monumen ini untuk mengenang jasa seseorang atau peristiwa sejarah. Ya, contohnya dengan jasanya Jenderal Sudirman dalam pertempuran Ambarawa, maka diabadikan jasanya dan membentuk patung ya, patung Jenderal Sudirman seperti itu. Kemudian patung arsitektur. Ya, patung arsitektur ini berfungsi dalam konstruksi bangunan. Ya, biasanya patung arsitektur ini untuk memperindah bangunan. Ya, ini biasanya ada di bangunan-bangunan zaman dulu. Ya, teman-teman bisa melihatnya itu di sana, di daerah Eropa, ya, negara Eropa. Ya, bangunan-bangunannya, dinding-dindingnya itu banyak ukirannya, banyak patung arsitekturnya. Kemudian patung dekorasi, menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Ya, teman-teman mungkin pernah di taman ada lihat patung angsa, patung bebek. Nah, itu termasuk patung dekorasi. Kemudian patung seni, dinikmati keindahannya, patung kerajinan, hasil karya kerajinan. Itu teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa melihat gambar-gambarnya, ada patung religi, patung monumen, patung dekorasi, patung arsitektur, patung seni, dan patung kerajinan. Kemudian kita belajar mengenai bahan dan teknik membuat patung. Ya, ada 3 bahan untuk membuat patung. Ya, 3 bahan ini pasti berbeda-beda teknik pembuatannya. Yang pertama, bahan lunak. Ya, bahan lunak ada seperti tanah liat,
plastisin, lilin, dan sabun. Ya, bahan lunak ini cara membuatnya itu dengan teknik membutsir. Iya, membutsir itu adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, ya, menambahkan atau mengurangi bahan yang dibentuk dengan alat butsir. Nih, ya seperti adonan dipijit-pijit seperti itu. Kemudian yang kedua, bahan sedang. Ya, bahan sedang ini contohnya itu seperti macam-macam kayu. Tapi tidak sembarangan kayu ya teman-teman. Kayu ini yang masih lunak ya, nggak terlalu keras. Itu sedang pokoknya kekerasannya kayu. Ada contoh kayu sengon, kayu waru, kayu randu, kayu kalba. Nah, kayu-kayu seperti ini ketika dibuat dengan patung itu cara membuatnya dengan teknik memahat. Ya, memahat yaitu dilakukan dengan cara mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Alat pahat ini berbentuk runcing teman-teman. Kemudian nanti dipukul pakai palu, ya dipahat gitu. Kemudian yang terakhir ada bahan keras. Bahan keras ini seperti bermacam-macam kayu yang keras. Contohnya kayu jati, kayu ulin, ya. Selain kayu jati dan ulin yang termasuk bahan keras itu ada batu, gipsum, logam, kaca. Nah, bahannya keras ya. Nah, membuat patung dengan bahan keras ini ada beberapa teknik. Ya, ada teknik pahat, ada teknik cor, ada teknik cetak, ada teknik tempa. Tuh. Teknik cetak juga ada dua cara, ada cetak tekan dan cetak cor. Nah, ini teman-teman. Sekarang banyak ya untuk membuat patung ya dengan bahan gipsum, teman-teman bisa beli di online shop itu sekarang lebih gampang tuh. Oke teman-teman, seperti itu kita tadi sudah belajar mengenai apa saja ya? Ya, tarian ya, mengenai tarian dari unsur-unsur tarian, kemudian bentuk tari kreasi, ya, kemudian contoh dari tari kreasi, ya, kemudian kita belajar jenis-jenis patung, bahan dan teknik membuat patung. Seperti itu ya teman-teman. Ya, agar lebih paham lagi teman-teman bisa membaca kembali PowerPoint-nya. Oke, sampai sini insya Allah paham ya teman-teman. Ya, dari Usafi terima kasih ya. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa kerjakan Google Form-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian dari Usafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.